Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan Pak Noval. Pengertian kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Namun terkadang kalimat tanya juga tidak mengharuskan sebuah jawaban, karena hanya bersifat memastikan suatu hal. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri atas 7 jenis, yaitu yang pertama kata tanya apa, yang kedua kata tanya siapa, yang ketiga kata tanya kapan, yang keempat kata tanya di, ke, mari, mana, dan yang kelima kata tanya mengapa, yang keenam kata tanya bagaimana, dan yang ketujuh kata tanya berapa. Kata tanya apa? Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa adalah benda atau sesuatu, pengertian, maupun penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan. Sedangkan kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat dalam sesuatu hal yang ditanyakan. Fungsi kata tanya yang ketiga yaitu fungsi kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Sedangkan jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Sedangkan fungsi kata tanya yang keempat adalah di, ke, dari, mana. Fungsinya adalah untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Dan jawaban dari pertanyaan menggunakan kata tanya di, ke, dari, mana adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang dipakai atau yang telah didatangi. Fungsi kata tanya yang kelima yaitu kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari yang menggunakan kata tanya mengapa adalah sebuah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung, karena atau sebab. Sedangkan fungsi kata tanya yang keenam adalah kata tanya bagaimana.
Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara, atau proses pengerjaan sesuatu. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara, atau proses terhadap sesuatu yang ditanyakan. Dan fungsi kata tanya yang selanjutnya yaitu kata tanya berapa. Kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan banyak hal, jumlah atau satuan. Dan jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya berapa adalah banyak, jumlah, atau satuan tentang sesuatu yang ditanyakan. Tugas kamu di mata pelajaran bahasa Indonesia ini adalah kamu lihat cerita halaman 71 dan 72 membersihkan sampah. Setelah kamu baca dengan teliti, yang kamu kerjakan adalah halaman 73-nya, yaitu berdasarkan teks bacaan di atas, tulislah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di pelajaran IPA, subtema 2, tema 2, mengenai udara bersih bagi kesehatan adalah yang kita pelajari adalah faktor penyebab gangguan pada sistem pernapasan manusia. Setiap pernapasan kita dapat mengalami gangguan yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Faktor yang pertama adalah lingkungan. Manusia bernapas menghirup udara dari lingkungan sekitar. Lingkungan yang kotor seperti banyak sampah, debu, dan asap akan mempengaruhi kualitas udaranya. Udara dengan kualitas buruk dan telah tercemar tidak sehat buat tubuh. Udara yang telah tercemar dapat mengandung partikel-partikel berbahaya. Jika tubuh kita menghirup udara tercemar, maka sistem pernapasan dapat mengalami gangguan, seperti terjadi sesak napas dan batuk-batuk. Tubuh yang menghirup udara tercemar dalam waktu lama dapat terjangkit penyakit pernapasan seperti kanker paru-paru. Penyebab gangguan pada sistem pernapasan yang kedua adalah penyakit. Sistem pernapasan dapat mengalami gangguan akibat penyakit. Beberapa penyakit pada organ pernapasan adalah influenza atau flu, bronkitis, tuberkulosis, faringitis, dan pneumonia. Penyakit tersebut dapat disebabkan serangan bakteri atau virus. Dan faktor yang ketiga adalah faktor kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup yang dilakukan sehari-hari dapat mempengaruhi kondisi tubuh. Kebiasaan hidup sehat membuat tubuh sehat. Sebaiknya kebiasaan hidup yang buruk dan tidak sehat dapat mendatangkan penyakit bagi tubuh kita. Kebiasaan hidup yang buruk dapat mengganggu kerja sistem pernapasan, bahkan bisa mendatangkan penyakit. Beberapa kebiasaan buruk tersebut adalah merokok, kurang berolahraga dan beristirahat, serta kurangnya asupan makanan bergizi. Selanjutnya, penyakit pada organ pernapasan. Organ pernapasan dapat mengalami gangguan akibat penyakit. Penyakit berikut adalah beberapa penyakit yang terdapat pada organ pernapasan. Penyakit yang pertama adalah influenza atau flu.
yang disebabkan oleh virus. Gejala yang timbul adalah demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan terkadang disertai luka pada tenggorokan. Penderita influenza harus cukup istirahat dan makan makanan yang bergizi. Penyakit pada organ pernapasan yang kedua adalah bronkitis. Penyakit bronkitis ditandai dengan peradangan pada trakea atau bronkus. Peradangan tersebut menimbulkan gejala napas berbunyi dan napas terasa pendek. Penderita bronkitis juga mengalami batuk berkepanjangan. Penderita bronkitis diberi obat antibiotik dan dianjurkan beristirahat serta banyak minum air. Penyakit organ pernapasan yang ketiga adalah penyakit yang disebut faringitis. Faringitis adalah peradangan pada faring karena infeksi bakteri atau virus tertentu. Penyakit ini ditandai dengan adanya rasa sakit saat menelan atau tenggorokan terasa kering. Dan penyakit yang keempat adalah tuberkulosis atau TB. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Gejala-gejala yang timbul penyakit tersebut antara lain adalah sulit bernapas, sering batuk, dan tubuh kurus. Pencegahan TB adalah dengan memberikan suntikan BCG pada bayi dan orang dewasa yang belum terjangkit TB. Penyakit yang kelima adalah penyakit kanker paru-paru. Penyakit kanker paru-paru adalah tumor pada bronkus. Penyakit ini disebabkan oleh rokok. Pencegahan penyakit kanker paru-paru adalah dengan tidak merokok dan bergaya hidup sehat. Dan penyakit yang keenam adalah disebut dengan emfisema. Emfisema adalah gangguan pernapasan karena terjadinya penggelembungan paru-paru. Hal ini dapat mengakibatkan penderita sulit bernapas. Dan penyebab utama penyakit adalah merokok. Tugas IPA kamu untuk hari ini itu ada di buku paket kamu halaman 91. Kamu cukup mengerjakan tabel yang di atas, nama-nama penyakit, terus deskripsi penyakit dan dampak pada tubuh. Itu saja untuk penjelasan tema pada hari ini, tema 2, subtema 2 untuk kelas 5. Sekali lagi penopel berharap semoga kita tetap sehat, selalu sehat dan terus sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.